Dari dulu aku penasaran, gimana sih peristiwa penjajahan negara kita ini di mata pelakunya alias di mata orang-orang Belanda itu sendiri. Tentunya bagi orang Belanda, peristiwa tersebut menjadi catatan sejarah yang juga sama-sama gelap. Film The East yang aslinya diberi judul The Oz sempat dirundung kontroversi, sama seperti ketika ada yang berusaha bercerita tentang PKI atau sejarah kelam lainnya di sini. Tapi kontroversi itu segera mereda karena memang The East ternyata hadir dengan tujuan yang mulia. Film ini muncul bukan sebagai pengorek luka, bukan sebagai pengungkit yang kemudian berusaha menyembuhkannya dengan berbagai pembelaan, melainkan film ini hadir seperti sebuah permintaan maaf. Dan seperti yang ditunjukkan oleh pilihan protagonis pada endingnya nanti, film ini sesungguhnya adalah sebuah pelampiasan dari rasa bersalah yang berkepanjangan. Pelampiasan yang diniatkan sebagai perwakilan dari apa yang dirasakan secara kolektif oleh orang-orang Belanda selama ini. Cerita yang disuguhkan mengambil sudut pandang karakter fiksi bernama Johan de Vries, diperankan oleh Martin Lakemeyer dengan tantangan range emosi yang cukup lebar karena development karakternya. Nah, karakter inilah, si Johan inilah yang nanti mengarungi berbagai peristiwa yang beneran tercatat dalam buku sejarah. Dia akan bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah beneran. Johan jadi tentara relawan yang dikirim ke camp di Semarang. Kondisi daerah koloni Belanda tersebut memang sedang tidak stabil selepas konflik dengan Jepang. Ada pemberontakan dari penduduk lokal yang sudah siap untuk menggaungkan kemerdekaan. Misi Johan adalah melindungi tanah properti Belanda tersebut dengan berpura-pura menjadi pelindung bagi penduduk. Namun yang dilihat dan dirasakan Johan di sana membuat nuraninya berkonflik dengan tugas yang diberikan kepadanya. Terlebih ketika Johan nanti terpilih sebagai salah satu orang kepercayaan Raymond Westerling, komandan yang tadinya dielulukan oleh penduduk lokal sebagai Ratu Adil. Supaya nggak spoiler, silahkan buka lagi buku sejarah kalian dan lihat hal mengerikan apa yang dilakukan oleh Westerling di Makassar. Sutradara Jim Tai-Hutu memang sepertinya adalah orang yang tepat untuk mengangkat tragedi ini menjadi cerita dengan perspektif yang berimbang. Karena bukan saja dia berkebangsaan Belanda, tapi dia juga memiliki darah Maluku. Jadi dia ini bertapak di antara dua kubu, di antara dua tersebut. Dan ini membuat film The East jadi punya weight atau punya bobot yang sangat personal terasa. Cerita perang tidak pernah merupakan soal hitam putih. Selalu ada dilema, selalu ada pertentangan moral yang hebat. Nah, bayangkan ketika ada seseorang yang ingin mengakui kesalahan, tapi dia melakukannya dengan terkesan setengah hati karena terlalu mencoba untuk membela diri. Dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa ada kebimbangan moral, dan resiko dan keharusan yang terpaksa ia ambil saat melakukan kesalahan tersebut. Film The East tidak pernah tampil seperti orang yang sedang berusaha membela diri seperti itu. Dan itulah yang membuat film ini nyaman untuk ditonton, terutama bagi kita yang kita adalah keturunan dari pihak terjajah yang ada dalam cerita ini. Film ini tidak pernah tampil seperti membenarkan tindakan Belanda, tidak pernah tampil seperti sikap seorang savior. Film dipersembahkan apa adanya. Penjajahan bagaimanapun juga tidaklah tindakan yang berperi kemanusiaan. Kita tidak bisa jadi pahlawan dengan menjajah orang di negara mereka sendiri. Keberimbangan itu tercapai berkat lapisan yang diberikan cerita kepada pihak yang satunya. Film ini pun nggak ragu untuk memperlihatkan bahwa orang Indonesia itu ya kadang-kadang ganas juga, bahwa ada kelompok teroris di Indonesia, paling nggak beberapa kelompok. Gambaran kacaunya situasi politik yang memecah belah persaudaraan sendiri ditampilkan oleh film sebagai salah satu pendorong plot. Tak pelak memang karakter si Johan ini dirancang memang untuk jadi perwakilan dari serdadu-serdadu Belanda, bahkan mungkin jutaan orang Belanda yang merasa bersalah. Plot atau journey karakter ini menggambarkan semua proses penyadaran yang mungkin mereka alami. Kita melihat Johan awalnya sebagaimana anak-anak muda yang dia tuh udah gak sabar untuk melakukan sesuatu untuk negara gitu, untuk berbakti kepada negara. Mereka bersemangat jadi prajurit, mau berperang. Johan lalu menjalin persahabatan dengan teman-teman di camp yang juga sama-sama bangga menjadi prajurit. Interaksi mereka mungkin klise, seperti yang selalu ada pada film-film perang lain. Tapi konteks cerita ini membuat kita memaklumi keklisean tersebut. Karena bagi mereka, beberapa bulan itu tidak ada perang. Jadi karakter dalam film itu tidak seperti karakter film perang yang biasa. Mereka tidak menceritakan kisah hidup lalu mati gitu.
ada pertanyaan yang menghantui benak mereka yang berada di camp di Semarang itu, terutama Johan, mengenai sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di situ. Pertanyaan itu tuh yang lantas berkembang menjadi development bagi karakter Johan. Steps dari seseorang yang bangga, ke yang merasa perlu ada di sana, ke yang merasa harus menjadi penyelamat, berubah menjadi kerasa bersalah yang terus juga berubah cepat menjadi depresi dan kelam. Nah, inilah medan penceritaan film ini, perubahan tersebut, dan film ini berhasil melakukannya dengan benar dan menyentuh. Mainly karena memang dilakukan dengan berimbang seperti tadi. Nurani yang dirundung rasa bersalah butuh melakukan sebuah pengakuan. Albert Camus bilang, pengakuan itu bisa dilakukan dalam bentuk seni. Nah, film inilah salah satu bentuk seni yang dimaksud. Karena film ini memang berhasil menggambarkan pengakuan rasa bersalah yang dilakukan oleh Johan dengan cara kelam tersendiri. Jika film ini dapat dianggap sebagai surat permintaan maaf dan penyesalan dari Belanda, apakah menurut kalian yang dilakukan film ini untuk itu tuh sudah cukup? Silahkan share with us in the comments. Kamera juga tak luput merekam, menunjukkan dengan tepat seperti apa rasanya berada di daerah yang rawan konflik. Misalnya kita lihat si Johan tuh, dia dijamu minum kelapa oleh anak kecil. Tapi lalu beberapa menit kemudian, tensi langsung naik, film memperlihatkan kepada kita gambaran mengerikan, ada kepala manusia tertancap pada pancang. Nah, itu kan benar-benar konflik yang gede. Dan itu benar-benar terjadi. Maka perhatian yang tajam pada detail dramatis serta historis seperti demikian itulah yang membuat film ini tuh terasa benar-benar otentik dan benar-benar memeluk kita, mengungkung kita ke dalam cerita kemanusiaan, sehingga kita tak bisa berpaling dari horor yang datang ketika kemanusiaan tersebut berada pada konflik. Nah, supaya ceritanya makin terasa otentik lagi, film ini benar-benar turun syuting ke Indonesia, menggunakan bahasa dan berjuang dengan dialek Indonesia. Beberapa aktor Indonesia pun dipakai. Ada Lukman Sardi, Yayu Unru, Putri Ayudhya. Mereka tuh juga turut menyumbangkan permainan peran. Kita bisa sedikit have fun lah ngelihat, wah ini si Anu gitu, melihat menantikan penampilan mereka. Di film itu kita ngelihat si Johan team up dengan Samuel, prajurit Indonesia yang tiba-tiba seperti mengkhianati bangsa sendiri, tapi dia punya tujuan personal yang beralasan. Terus jadi dengan cerita yang sudah detail dengan karakter yang berlapis, yang harus dipikirkan oleh film ini tentu saja adalah cara menceritakannya seperti apa. Unfortunately, film ini memilih untuk menggunakan flashback. Jadi actually periode cerita film itu terbagi jadi dua. Pertama tuh cerita saat si Johan masih jadi serdadu di Semarang. Ini ditampilkan lewat warna-warna yang lebih natural. Lalu yang kedua ada ketika periode Johan sudah kembali ke negaranya. Dia kini sudah lebih matang, sudah lebih tua, tapi dia juga terbebani oleh rasa bersalah yang dia dapatkan sebagai oleh-oleh dari Semarang. Nah, ini ditampilkan lewat warna monokrom yang menguatkan kesan depresi. Nah, dua periode itu disebar saling berganti sepanjang durasi film. Perpindahan antara kedua periode inilah yang seringkali membuat kita terlepas dari cengkraman cerita. Film tidak berhasil menemukan atau tepatnya tidak berhasil merancang momen perpindahan yang benar-benar selaras dengan cerita. Periode Johan depresi sebenarnya penting karena membahas satu lapisan lagi dari karakternya, yakni soal hubungannya dengan ayahnya yang ternyata adalah seorang ex-Nazi. Relasi ini adalah kunci yang membentuk sudut pandang Johan yang sebagian besar kita lihat dalam film. Tapi dengan memperlihatkannya berpindah-pindah, film jadi kehilangan ritme cerita. Kita nggak lagi ngikutin tuh dengan benar gitu. Bobot ke ayahnya itu nggak terasa sekuat yang diincar. Belum lagi karena adegan-adegan Johan di Semarang jelas lebih menarik daripada saat dia kembali ke Belanda yang cuma ngobrol aja. Sehingga secara natural kita yang nonton akan lebih peduli pada adegan di daerah konflik. Kita ingin cepat-cepat cerita itu pindah balik lagi ke Semarang. Nah, akibatnya film jadi kehilangan keseimbangan dari segi penceritaan. Tingkat dramatis yang diincar pun jadinya gagal tercapai. Terutama karena di babak ketiga, ketika setting pindah ke Makassar saat Johan sudah jadi pasukan Westerling, cerita jadi seperti melompat dan seperti ada pengembangan yang ketinggalan. Karakter yang berubah mendadak tidak lagi terflash out perlahan seperti pada di awal. Makanya mestinya film ini diceritakan dengan linear saja. Bisa dimulai dari si Johan dikirim ke Semarang, dia di camp, dia latihan, terus dia jadi pasukan Westerling, terus dia baru pulang ke Belanda setelah masalah tertentu itu, terus ada penyelesaian dia di Belanda seperti apa. Nah, resikonya mungkin cuma membuat film ini jadi terasa seperti jadi 2 episode. Tapi setidaknya
emosi yang diincar akan bisa terhampar dengan lebih runut. I mean, film Full Metal Jacket yang dibuat oleh Stanley Kubrick aja tuh dibuat dengan linear. Dan dia memang menempuh risiko bahwa filmnya terasa seperti ada 2 episode pelatihan dan episode di medan perang. Nah, tapi kita tidak terlepas dari development dan emosi pada bobot cerita film itu. The Is ini harusnya seperti itu, karena dia punya potensi. The Is punya potensi paling tidak bisa seperti saga seorang tentara yang disturbing. Formula dan bahan-bahannya sebenarnya sudah benar, cetakan ceritanya saja yang perlu diperbaiki. Untuk menyimpulkan, tak berlindung di balik fiksi, film ini berani tampil membahas sudut pandang yang tak banyak orang yang mau mengeksplorasi, tentang Belanda di zaman penjajahan di Indonesia, tentang pihak yang menjajah. Dan film ini menampilkannya dengan imbang. Tak ada agenda untuk glorifikasi ataupun pembelaan diri. Film ini pure memperlihatkan sisi kemanusiaan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai film perang, however, film ini ngikutin formula dengan baik. Kita bisa bilang klise, tapi masih unik berkat sudut pandangnya tadi. Pada penceritaannya lah, film ini kena tembak. Other flashback yang dipakai actually menghambat kita dalam mengikuti dan tidak banyak membantu untuk filmnya sendiri. Tapi yang perlu ditekankan sekali dan sedikit lagi adalah soal keberanian film ini mengangkat isu. Sehingga mungkin film ini break something new di perfilman Belanda sana. Mungkin perbandingannya seperti kalau ada senior sini yang berani bikin film tentang PKI. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk The Is. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.